Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Regianti dengan NIM 2306026001 Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul memahami eksternalitas dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang berjudul mengembangkan laut. Eksternalitas dalam sumber daya perikanan. Eksternalitas adalah dampak positif atau negatif dari suatu aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Dalam konteks sumber daya alam, eksternalitas seringkali terjadi karena kegagalan pasar dalam memperhitungkan nilai lingkungan secara menyeluruh. Eksternalitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksternalitas negatif. Ketika aktivitas perikanan menyebabkan kerugian terhadap lingkungan atau pihak lain tanpa kompensasi. Kedua, eksternalitas positif. Ketika suatu aktivitas memberikan manfaat kepada pihak lain secara tidak langsung tanpa pembayaran. Di sini ada jenis eksternalitas dalam sumber daya perikanan. Eksternalitas negatif, overfishing atau penangkapan berlebihan. Ketika nelayan menangkap ikan berlebihan, ikan menurun yang merugikan nelayan lain di masa depan. Kedua, kerusakan habitat. Aktivitas seperti penggunaan pupuk atau tempat harimau merusak ekosistem terumbu karang dan dasar laut. Tiga, pencemaran laut. Limbah dari kapal atau pelabuhan merusak kualitas perairan dan habitat ikan. Dan selanjutnya adalah kualitas positif. Pertama, konservasi laut oleh komunitas. Upaya masyarakat di dalam melindungi pesisir, misalnya melalui zona larangan, dapat meningkatkan ikan di sana. Yang kedua ada eksternalitas positif. Konservasi laut oleh komunitas. Upaya masyarakat dalam melindungi wilayah pesisir, misalnya melalui zona larangan tangkap dan meningkatkan ikan di sana. Aquaculture berkelanjutan. Budidaya ikan yang ramah lingkungan dapat mengurangi tekanan terhadap ikan liar dan menyediakan sumber pangan yang stabil. Ada pula dampak eksternalitas terhadap keberlanjutan. Yang pertama, ekonomi. Menurunnya hasil tangkapan berdampak pada pendapatan nelayan dan ketahanan pangan masyarakat pesisir. Kedua, lingkungan. Kehilangan keanekaragaman hayati dan rusaknya ekosistem laut. Terakhir, sosial. Konflik antar pengguna sumber daya atau nelayan tradisional vs nelayan industri, serta hilangnya mata pencaharian. Jadi, ada beberapa solusi untuk kebijakan penanganan eksternalitas. Pertama, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Yang kedua, kuota penangkapan dan izin usaha. Ketiga, zona konservasi laut. Dan keempat, insentif ekonomi. Di sini juga saya akan mengangkat studi kasus singkat tentang Laut Wakatobi Indonesia. Penerapan zona konservasi oleh masyarakat lokasi berhasil meningkatkan jumlah ikan di sekitar wilayah konservasi, memberikan dampak positif bagi nelayan setempat setelah beberapa tahun. Jadi, bisa saya simpulkan dari materi saya, eksternalitas dalam sumber daya perikanan adalah tantangan besar bagi berkelanjutan. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, regulasi yang
tepat dan partisipasi masyarakat, dampak negatif dapat dikurangi dan manfaat bersama dapat maksimalkan. Laut adalah sumber kehidupan dan kita semua tanggung jawab untuk menjaganya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.